Sekolah Minggu GKI Bintaro senang memuji Tuhan. Halo adik-adik, selamat pagi. Kita kembali bertemu dalam ibadah online Sekolah Minggu GKI Bintaro. Elis pagi ini senang sekali karena bisa kembali bertemu dengan adik-adik di tahun yang baru. Apa kabar? Kak Elis harap adik-adik, mama dan papa dalam keadaan sehat. Ya, pagi ini adik-adik sudah siapkah untuk mengikuti ibadah pagi? Sudah mandi kah? Pasti ya, pasti adik-adik sudah mandi, sudah pakai pakaian yang rapi. Dan jangan lupa, siapkan Alkitab dan persembahan yang akan adik-adik berikan pada kebaktian hari ini. Sebagai awal ibadah pagi ini, teman kita Karen dan Evans akan menyanyikan lagu Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Untuk lagu ini, Kak Elis minta adik-adik semua berdiri. Evans dan Karen akan membantu adik-adik memperagakan lagu ini. Yuk, semua bangkit berdiri, bernyanyi dengan semangat, dan silakan Evans dan Karen. Makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti Dia menarik makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti Dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Adik-adik, silakan duduk. Tema ibadah kita hari ini adalah pekerjaan Allah dinyatakan dalam kelemahanku. Diambil dari Yohanes 9 ayat 1 sampai 11. Adik-adik, melalui tema ini Tuhan ingin mengingatkan kita bahwa Dia selalu ada. Dia selalu menyertai kita dalam setiap kelemahan kita, dalam setiap kesusahan kita, dalam setiap kesedihan kita, atau ketika kita sakit. Tuhan ingin mengingatkan kita untuk selalu datang kepadanya. Melalui apa? Melalui doa. Dan Tuhan akan selalu mendengar doa kita. Adik-adik, Tuhan sangat kasih kepada kita. Tuhan sangat sayang kepada adik-adik dan Kak Elis. Buktinya apa? Buktinya Dia mau mati di kayu salib untuk menebus dosa adik-adik dan Kak Elis. Dosa kita semua, agar kita bisa masuk dalam kerajaan surga. Terus bagaimana dengan adik-adik? Bagaimana dengan Kak Elis? Apakah kita sayang? Apakah kita kasih kepada Tuhan? Tentu ya adik-adik ya, kita sangat sayang kepada Tuhan Yesus. Hari ini Kiel dan Abel ingin mengajak kita menyatakan kasih dan cinta kita kepada Tuhan Yesus melalui lagu. Kita akan sama-sama menyanyi bersama Kiel dan Abel, ya. Ku mau cinta Yesus selamanya.
cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Terima kasih Kiel dan Abel untuk persembahan pujiannya pada hari ini yang mengajak kita untuk menyatakan kasih kepada Tuhan Yesus. Adik-adik, sekarang saatnya kita untuk membaca firman dan mendengarkan cerita. Firman Tuhan pada hari ini diambil dari Yohanes 9 ayat 1 sampai 11. Sudah siap dengan Alkitabnya? Karena kita akan membaca bersama-sama. Sebelum kita membaca firman, mari kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar kami mau membaca firman-Mu dan mendengarkan cerita. Kami mohon pimpinan dan penyertaan Tuhan, agar kami bisa mengerti dan memahami pesan yang ingin Tuhan sampaikan kepada kami pada hari ini. Tolong kami Tuhan, sertai kami dan pimpin kami. Terima kasih. Amin. Adik-adik, kita akan mulai membaca firman pada hari ini. Kita akan membaca dari Yohanes 9 ayat 1 sampai 11. Untuk ayat 1 sampai 3, Kak Elis sudah meminta Adik Kaira untuk membacakan firman. Jadi, yuk kita sama-sama ayat 1 sampai 3 kita sama-sama membaca bersama Kaira. Silakan Kaira. Yohanes 9 ayat 1 sampai 3. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta. Sejak lahirnya, ayat 2, murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta? Ayat 3. Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan Allah harus
nyatakan di dalam Dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi, dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu ke dalam kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Tetapi tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, "Bukankah dia yang selalu mengemis?" Ada yang berkata, "Benar, dialah ini." Ada pula yang berkata, "Bukan, tetapi ia serupa dengan dia." Orang itu sendiri berkata, "Benar, akulah itu." Kata mereka kepadanya, "Bagaimana matamu menjadi melek?" Jawabnya, "Orang yang disebut Yesus itu mengaduk tanah, mengoleskannya pada mataku, dan berkata kepadaku, 'Pergilah ke Siloam dan basuhlah dirimu.' Lalu aku pergi, dan setelah aku membasuh diriku, aku dapat melihat." Adik-adik, sekarang coba Kak Elis minta adik-adik menutup mata adik-adik. Ayo kita bareng-bareng tutup mata ya. 1, 2, 3. Semua tutup mata. Ayo, selama adik-adik menutup mata, apa yang adik-adik lihat? Tidak ada kan? Gelap gitu. Gelap ya adik-adik. Terus sekarang Kak Elis mau tanya, adakah suara yang adik-adik dengar? Oh, ada yang mendengar suara kucing ya? Atau kayak Kak Elis nih lagi di gereja dengar suara hujan? Oke, sekarang semua buka matanya. Oke, sekarang kita sudah melihat kembali. Ya, ketika adik-adik menutup mata, apa rasanya? Kayak enak ya adik-adik ya? Gelap. Padahal kita cuma sebentar loh adik-adik, nggak sampai 1 menit kita tutup mata. Coba sekarang adik-adik bayangkan ketika ada orang yang buta sejak lahir adik-adik. Dia mengalami kebutaan sampai dia dewasa. Wah, dia tidak bisa melihat pelangi yang indah. Dia tidak bisa melihat wajah mama papanya, atau dia tidak bisa melihat bunga-bunga yang indah. Mungkin dia pernah mendengar suara meong, tapi dia tidak tahu bagaimana bentuk kucing. Wah, enak banget ya adik-adik ya. Sepanjang usianya sampai dia dewasa, dia tidak bisa melihat. Tiap-tiap hari dia di pinggir jalan. Apa yang dilakukan adik-adik? Tiap-tiap hari dia duduk di pinggir jalan, meminta belas kasihan dari orang-orang yang lewat. Dia minta sedekah dari orang yang lewat. Suatu hari Tuhan Yesus jalan melalui orang buta tersebut. Tuhan Yesus berjalan bersama murid-muridnya. Dan ketika melewati orang buta itu, murid-muridnya bertanya kepada Tuhan Yesus, "Rabi, Guru, siapakah yang berdosa sehingga orang itu menjadi buta? Orang itukah ataukah orang tuanya?" Lalu Tuhan Yesus bilang, "Tidak, orang itu tidak berdosa. Orang tuanya pun tidak berdosa. Tetapi pekerjaan Allah ingin dinyatakan di dalam diri orang itu." Lalu adik-adik, Tuhan Yesus mendekati orang buta tersebut. Dia memegang matanya, lalu Tuhan Yesus meludah ke tanah. Ludahnya itu lalu diaduk bersama tanah. Sudah itu, tanah yang tadi sudah tercampur oleh ludah oleh Tuhan Yesus
ditaruh di mata orang yang buta. Kedua matanya diberikan campuran ludah dan tanah. Lalu Tuhan Yesus bilang, sekarang pergilah kau ke kolam Siloam, basuhlah dirimu di sana. Adik-adik, orang buta itu tidak kenal Tuhan Yesus, tapi dia taat. Dia lalu bangkit sambil meraba-raba. Dia mulai berjalan ke kolam Siloam. Dan setibanya di kolam Siloam, dia mulai membasuh mukanya, mencuci matanya yang tadi sudah ditaruh tanah dan campuran tanah dan air ludah Tuhan Yesus. Dia basuh, dia bersihkan mukanya. Adik-adik tahu nggak apa yang terjadi? Selesai dia membasuh, dia membersihkan mukanya, dia melihat, dia bisa melihat, dia bisa melihat langit yang biru, dia bisa melihat orang-orang di sekitarnya. Gimana adik-adik rasanya? Dia senang sekali adik-adik. Dia langsung berteriak, puji Tuhan, saya bisa melihat. Ya, dia lalu lari pulang ke rumahnya. Dia menyampaikan kepada orang tuanya bahwa dia sekarang bisa melihat. Dia gembira sekali adik-adik, dia senang sekali adik-adik. Adik-adik, ternyata apa yang dialami oleh orang tersebut juga diketahui dan dilihat oleh tetangga-tetangganya. Tapi mereka gak yakin adik-adik, para tetangga tersebut. Benar gak ya? Ini orang buta yang suka mengemis, meminta sedekah di pinggir jalan. Benar gak ya? Tapi kok dia bisa melihat gitu ya? Lalu ada beberapa orang di antara mereka mulai bertanya, apakah betul kamu orang buta yang tiap hari duduk di pinggir jalan? Ataukah kamu orang yang mirip dengan dia? Lalu dia bilang, benar, saya orang tersebut. Lah, bagaimana kamu bisa melihat? Yesus, dia telah menolong saya. Ketika saya sedang duduk di pinggir jalan, dia datang menemui saya. Lalu dia membasuh mata saya dengan air, ludah, dan tanah. Air ludah dan tanah itu ditaruh di mata saya. Lalu saya diminta membersihkan diri ke kolam Siloam. Dan ajaib, ketika saya membasuh muka saya, di sana, dan lumpur yang di mata saya bersih, saya bisa melihat. Tuhan Yesus sudah menolong saya. Adik-adik, sekarang Karis akan menunjukkan videonya kepada adik-adik. Seperti apa dan bagaimana cerita hari ini. Yuk kita saksikan cerita selengkapnya. Ketika Yesus sedang berjalan, ia melihat orang yang sudah buta sejak lahir. Guru, dosa siapa yang menyebabkan dia buta? Dosanya sendiri atau dosa orang tuanya? Kebutaannya tidak berhubungan dengan dosanya atau dosa orang tuanya. Tapi supaya orang bisa melihat kuasa Allah bekerja dalam dirinya. Selama masih siang, kita harus melakukan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Malam akan tiba. Tidak seorang pun dapat bekerja. Selama aku di dunia ini, akulah terang bagi dunia. Apa yang dilakukannya? Setelah mengatakannya,
Yesus meludah ke tangan dan mengaduk ludahnya dengan tanah. Ia mengoleskannya pada mata orang itu. Bersihkan wajahmu di kolam Siloam. Siloam artinya diutus. Maka orang itu pergi membersihkan wajahnya, kemudian bisa melihat. Para tetangga dan orang-orang yang sebelumnya melihat dia mengemis bertanya, "Bukankah dia orang yang biasanya duduk meminta-minta?" Dia orangnya. Aku rasa bukan. Iya, hanya benar. mirip saja. Akulah dia. Lalu bagaimana caranya engkau bisa melihat lagi? Orang yang bernama Yesus itu membuat lumpur, mengoleskannya ke mataku, dan menyuruhku ke Siloam untuk membersihkan wajahku. Lalu aku pergi. Dan setelah membasuh wajahku, aku bisa melihat. Di mana dia? Aku tidak tahu. Adik-adik, gimana video yang tadi saksikan? Bagus ya? Mudah-mudahan video tersebut bisa memberi penjelasan yang lebih lengkap kepada adik-adik. Adik-adik, sama seperti orang buta tadi ya, adik-adik dan Kak Elis belum pernah ketemu Tuhan Yesus. Cuma kita kenal Tuhan Yesus melalui apa adik-adik? Melalui cerita yang kita dengar dari papa mama atau dari guru sekolah minggu. Dan melalui firman Tuhan yang kita baca. Adik-adik, pada hari ini Tuhan Yesus ingin mengingatkan kita. Ketika kita mengalami kesusahan, kesedihan, atau ketika kita sedang sakit, Tuhan minta agar kita datang kepada Tuhan, menyampaikan segala kesusahan kita, mungkin juga rasa sakit kita atau kedukaan kita. Melalui apa? Melalui doa. Ya, Tuhan yang begitu mengasihi kita, Tuhan yang begitu hebat itu pasti akan mendengar doa kita. Dan dengan kehebatannya, dengan kemahakuasaannya, yakinlah Dia akan menjawab doa-doa kita. Karena apa? Karena apa adik-adik? Karena Tuhan sayang kepada kita. Adik-adik, kita akan menyampaikan rasa syukur kita melalui apa? Persembahan. Tadi waktu awal kebaktian Kak Elis sudah kasih ingat ya, jangan lupa mempersiapkan persembahannya. Sekarang waktunya kita untuk memberikan persembahan. Sampaikan persembahan dengan tulus hati, dengan penuh sukacita sebagai ungkapan syukur kita. Adik-adik, sambil persembahan diberikan, dikumpulkan, kita akan menyanyikan lagu bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur, bersyukur, berilah syukur, bersyukur, susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya pasti jadi milikmu. Sekarang saat yang ditunggu-tunggu. Ayo, apa itu? Aktivitas. Adik-adik asli sedang menunggu kegiatan ini. Seperti biasa, Kak Lisbeth akan memimpin kita pada aktivitas. Silakan Kak Lisbeth.
lupa ya, kalau adik-adik sudah mengerjakan aktivitas, adik-adik buat videonya lalu di-share atau dikirim ke grup kelas masing-masing. Kita akan mengakhiri ibadah hari ini. Adik-adik selalu ingat ya bahwa Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Oleh karena itu, jika adik-adik punya masalah, adik-adik sakit atau adik-adik sedih, adik-adik bisa menyatakan, bisa menceritakan semua kesusahan adik-adik kepada Tuhan. Dan percayalah, Tuhan sangat mengasihi adik-adik. Tuhan akan menolong adik-adik. Kita akan mengakhiri kebaktian hari ini melalui pujian yang akan dibawakan Kiel, Noel, dan Elo. Pujian ini menceritakan tentang kisah orang buta tadi. Silakan Kiel, dan Noel, dan Elo. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah hari ini dengan doa. Ya, kita akan doa penutup, ya. Sekalian doa persembahan. Sesudah doa penutup dan doa persembahan, nanti kita akan menyanyikan lagu Bapa Terima Kasih. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Engkau telah pimpin kami dalam ibadah hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu dan penyertaan-Mu kepada kami. Tuhan, kami juga mau membawakan persembahan kami. Berkati Tuhan untuk gereja dan sesama kami yang membutuhkan. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Jagai kami, lindungi kami. Kami tahu Engkau mengasihi kami dan Engkau selalu akan menyertai kami di setiap langkah hidup kami. Berkati orang tua kami, berkati kakak-kakak sekolah minggu, berkati kami semua. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam puji, terima kasih. Amin. Adik-adik, ibadah hari ini sudah selesai. Jangan lupa ya, agar adik-adik menjaga protokol kesehatan dengan baik, supaya adik-adik tetap sehat dan bisa terhindar dari COVID-19. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan berkati.